Selamat petang, jumpa kembali Nggak dengan kelihatan, Pak. forum Sawo eh, yang tetap loyal bermantap Semolo Waru. Petang ini kita akan wawancara mengenai banyak hal yang saya sama sekali tidak tahu. Boleh kan saya sesekali juga tidak tahu. Dan memang manusia itu banyak yang tidak diketahui. Bahkan yang diketahui pun seringkali juga jauh dari kebenaran. Karena itu Mantap Semolo Waru selalu mengakhiri setiap wacana mereka dengan cara mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Karena disadari betul bahwa pengetahuan itu hanya Tuhan yang memilikinya, karena Dia yang maha tahu segalanya. Oke, untuk pertama kita akan tanya pada narasumber terkait dengan masalah sifat-sifat ini. Sifat, kenapa lelaki itu sifatnya seperti itu, lalu kenapa perempuan juga seperti ini, itu bedanya sebenarnya di mana, dan apa yang menyebabkan semua itu terjadi. Bicara soal sifat-sifat dua jenis kelamin yang berbeda, saya ingin bertanya pada Pak Lukman yang nampaknya agak-agak ini paham mengenai sifat-sifat kedua makhluk ini. Pak Lukman, sering kan kita membaca sebuah buku itu orang membuat gambaran bahwa Mars dan Venus ini punya hubungan khusus, tetapi keduanya ini punya sifat yang berbeda, tapi kok bisa jodoh? Silakan Pak Lukman. Ya, terima kasih Pak Didin. Tapi saya sebelumnya minta permohonan maaf dulu karena saya tidak ingin menjadi narasumber satu-satunya. Nah, jadi saya inginnya Pak Didin juga selaku yang bertanya juga nanti juga akan menjadi narasumber. Urian ini. Oke ya. Kalau ditanya tentang sifat-sifat, sebelumnya memang harus melakukan framing. Nah, framing yang akan saya pakai pada kali ini karena sebelumnya kita sudah ada pembicaraan sedikit sekali tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, tetapi hubungannya dengan mitologi ya Pak, mitologi. Terus kemudian juga kadang-kadang dikaitkan dengan mitologi ini kan karena lahir dari kosmologi, dari astrologi. Padahal astrologi itu konon katanya ini bukan ilmu pengetahuan, bukan sains. Nah, astrologi yang seperti horoskop yang Capricorn, yang Sagittarius, Venus, Gemini, Pisces dan lain sebagainya, itu yang ada 12 itu yang mengacu pada konstelasi perbintangan alam semesta itu dijadikan sebuah patokan untuk mengukur dan menggambarkan sifat-sifat manusia yang hidup di bumi. Nah, kembali lagi ke yang astrologi tidak dianggap sebagai sains itu karena memang bagi sains astrologi itu adalah pseudoscience. Jadi seolah-olah menyerupai ilmu, seperti ilmu, padahal bukan, karena mereka nggak bisa diverifikasi. Artinya kebenarannya masih sangat spekulatif, jadi tidak empiris. Masa bisa sebuah bintang itu mewakili nasib seseorang, kan tidak bisa. Nah, karena cakupan ilmunya yang berada di dua alam ya, alam mitos dan alam seperti ilmu logos, makanya ini kadang-kadang menjadi sangat populer. Nah, terkait dengan itu semua, astrologi sebenarnya yang diakui itu kan astronomi, ilmu perbintangan. Tapi astrologi ini kan dianggap juga mengambil dari perujukan dari astronomi. Nah, yang kemudian mirip dengan itu semua adalah yang disebutkan Pak Didin tadi sebagai planet Venus dan Mars. Konon katanya Venus dan Mars ini kan katanya ini ya Pak, pasangan ya, pasangan yang serasi. Iya. Artinya keris manjing warokol, ibaratnya gitu. Curiga manjing sak jroning warokol. Antara botol dengan tutupnya. Nah, kalau sifat Mars yang dianggap maskulin, Mbak. Maskulin dan Venus dianggap sebagai feminin. Ini saya rasa bisa dianggap sebagai sebuah perwakilan atau simbolisasi. Nah,
simbol-simbol yang diambil dari perbintangan, dari ilmu-ilmu astronomi dan tata luar angkasa ya. Nah, itu menjadi satu simbol yang bisa kemudian mewakili sifat-sifat manusia yang dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mengacu pada mitos kan sifatnya tidak mempermasalahkan apa kata sains itu rasional atau empiris atau enggak, tapi mitos itu memang berada di wilayah id-nya, kebatinan, suasana kebatinan manusia. Selama itu bisa menjadi pembenaran ya, bisa menjadi pembenaran lakunya hidup manusia, maka ini dianggap sebagai pengetahuan yang mumpuni, pengetahuan yang cukup ampuh ya untuk dipegang. Nah, ini kemudian membentuk belief system keyakinan manusia. Jadi mereka meyakini bahwa yang ada di luar angkasa itu, makrokosmos itu adalah perwakilan dari mikrokosmos kehidupan manusia. Sehingga antara posisi laki-laki dan perempuan ini kadang-kadang bisa diwakili dari hubungan antar planet. Tapi kan kalau melihat planet-planet itu yang banyak sekali itu kan sebenarnya nggak cuma dua, artinya banyak sekali planet. Nah, kalau kita tarik ke mitologi, taruhlah yang agak sophisticated ya. Sophisticated itu kan canggih, agak sedikit rumit dan runtut, rigid, mengkoordinatkan sistem belief dan pengetahuan kebatinan, pengetahuan tentang simbol-simbol semacam itu adalah misalnya kita ambil dari filsafat Hindia. Filsafat Hindia itu konon katanya kan mengambil dari sebuah benda yang mewakili maskulinitas manusia yang dianggap sebagai lingga. Makanya lingga ini dipuja karena perwakilan dari Siwa. Lalu kemudian beralaskan dengan sebuah benda yang disebut sebagai yoni. Yoni ini dianggap sebagai perwakilan dari aspek atau unsur feminin yang menyerupai juga alat kelamin perempuan. Nah, kalau ngomongin tentang moralitas yang ada di India, saya kira mereka sudah lebih terbuka, jauh lebih jujur ya, membicarakan hal-hal yang mungkin barangkali dianggap tabu. Ini kan membicarakan alat kelamin ya. Tapi kemudian ini dibawa kepada sakralitas keyakinan dan kebatinan manusia. Nah, mereka jauh lebih terbuka, jauh lebih mudah ya menganggap hal-hal yang menjadi ukuran-ukuran norma-norma yang dibuat oleh orang-orang kemudian ya. Kenapa saya bilang kemudian, karena pengetahuan ini kan pengetahuan yang ada lebih dulu. Jadi pengetahuan tentang filsafat India, lingga dan yoni, pertemuan lingga dan yoni ini adalah kalau di Jawa itu ada ani-ani Pak ya. Untuk beras itu noto. Ani-ani itu apa? Noto. Nah, noto. Jadi lumpang ketemu alunya. Nah, lumpang bertemu dengan alunya. Ini kan sebenarnya mewakili unsur kehidupan. Jadi segala macam hidup dan prakarya sang pencipta itu sebenarnya diwakili oleh bertemunya Purusa dan Prakriti. Purusa itu adalah lingganya ya, dan yoninya adalah Prakriti, atau dibalik seperti lumpang dengan alunya. Jadi kalau ada lumpang dan alu, maka terciptalah deplok pari, apa aja lah gitu. Dan itulah yang akan menghidupi manusia. Betul. Menjadi makanan manusia. Coba kalau nggak ada alu dan lumpang itu tadi, bisa degel kabeh untu Pak. Nah, coba kalau nggak ada laki-laki dan perempuan, ya nggak ada nih keturunan, nggak ada lagi perkembangbiakan. Sehingga yang menjadi elan vital atau energi hidup itu sebenarnya berada pada hal-hal yang dianggap takut tadi, alat kelamin ya. Tergantung bagaimana menjaga
bagian vital dari manusia itu ya, yang diwakili oleh alat kelamin itu sendiri. Kalau berbicara tentang lingga dan yoni ini sebenarnya panjang dan lebar. Aku tiba-tiba amnesia dengan namaku sendiri. Terus, panjang lebar sekali. Nah, saya ingin kembali ke Pak Ijin. Kira-kira pasti ada yang bisa di-sharing tentang pengetahuan lingga dan yoni kalau dalam kasanah Nusantara kita, karena kita juga punya itu keris manjing warongko. Iya. Baik. Oh iya. Seperti yang sudah dipaparkan secara panjang lebar oleh Pak Lukman tadi, kita juga memiliki tradisi tadi, dan kami tidak selak ya bahwa tradisi yang kami punya itu juga konon datangnya dari ajaran-ajaran India terkait dengan lingga dan yoni. Di Jawa dulu pernah ada sebuah ritual atau upacara yang kalau orang modern sekarang melihatnya sebagai sebuah upacara atau aktivitas yang seks party seks party atau pesta seks bagi mata orang-orang modern yang hanya sukanya melihat casingnya atau tampilan luarnya saja. Tetapi sesungguhnya yang terjadi pada upacara atau aktivitas semacam itu tidak semata-mata bicara mengenai kepuasan seks saja, tidak. Tetapi ini adalah upacara yang hikmah, yang sakral, di mana karena manusia mengabdi kepada hidup sehingga memberikan sesembahan pada sang kehidupan ini, lalu dilambangkan dengan aktivitas mempertemukan antara lingga dan yoni. Dan ini bisa kita kuak dari aktivitas yang dilaksanakan oleh sebuah sekte Tantrayana, Pak. Jadi Tantrayana ini mereka ada upacara yang mempertemukan antara lingga dan yoni dalam ritual-ritual mereka. Nah, tradisi semacam itu tentu saja akan diikuti oleh laku yang keseharian atau yang menjadi budaya di masyarakat Nusantara. Kita tahu masyarakat Nusantara itu dalam menyebutkan tempat tidur itu dengan istilah peraduan. Mengapa disebut peraduan? Karena di sana tempat itu adalah tempat untuk beradu, adon. Adon. Kenapa perempuan disebut wadon? Karena pada perempuan itulah ada sebuah benda yang bisa dipakai untuk mengadu. Apanya yang diadu? Ya, lingga dan yoninya tadi. Nah, kalau dalam bahasanya Pak Lukman tadi, karena terkait dengan hidup dan kehidupan, makanan atau produksi ekonomi Nusantara saat itu adalah ada manufaktur, di mana itu diserupakan dengan alat produksi yang bernama lumpang dan alu. Lumpang itu wadahnya itu atau wadonnya, tempat untuk mengadu. Alunya adalah yang bentuknya seperti alatnya laki-laki itu, dimana ketika ini bertemu, ini disebut dengan deplok. Dari hasil deplokan itu, maka sesungguhnya inilah aktivitas produksi ekonomi atau produksi kehidupan. Nah, manufaktur sederhana semacam ini tidak sekonyong-konyong hadir begitu saja, tidak. Tentu saja ini juga diilhami oleh ajaran-ajaran atau wujud-wujud ritual yang pernah dilakukan oleh masyarakat saat itu. Nah, nyambung dengan tempat tidur atau adon atau peraduan tadi. Nah, dengan demikian, kalau ada pergeseran nilai atau pergeseran cara memandang ketika alu bertemu dengan lumpang, atau
Lingga bertemu dengan Yoni lalu dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif, ini tidak lain karena adanya pergeseran budaya dari budaya Hindu berubah menjadi budaya Arab, lalu berubah lagi ke budaya Eropa atau modern. Nah, sehingga terjadilah kesalahan-kesalahan tafsir di dalam penyikapan atas bertemunya Lingga dan Yoni tadi. Nah, terkait dengan itu, kita ngomong sifat Pak tadi itu. Mengapa mereka harus beradu atau harus bersinggungan atau dipertemukan? Ya karena keduanya ini saling kekurangan. Yoni memiliki kekurangan, Lingga juga memiliki kekurangan. Ketika kekurangan di satu sisi tetapi memiliki kelebihan di sisi yang lain, lalu dipertemukan dengan hal lain di mana juga memiliki kekurangan di satu sisi tapi juga memiliki kelebihan yang lain, ini dipertemukan supaya keduanya ini saling melengkapi. Bahwa Yoni kekurangan, Lingga kekurangan, itu keniscayaan, ini takdir alam. Dan yang baik harus berkekurangan. Ada orang bilang bahwa lelaki, langsung aja ini ke penyimbulannya tadi kan Lingga dan Yoni, sekarang ke seksnya. Lelaki itu oleh masyarakat dipandang sebagai makhluk yang kuat, perkasa, maskulin, keras. Sementara perempuan ini dipandang sebagai sesuatu yang lemah lembut, sesuatu yang mengalah, sesuatu yang menerima dan seterusnya. Nah, tetapi apakah pandangan semacam ini betul? Ternyata perlu diperdebatkan ulang. Mengingat kalau saja perempuan dan laki-laki ini penyikapannya berasal dari kebudayaan yang sudah diformat atau dibentuk, maka pandangan yang berangkat dari bentukan kebudayaan ini tidak atau belum tentu merefleksikan sebagai realitas natural. Apa betul laki-laki itu lebih keras, lebih maskulin? Belum tentu. Itu kan pandangan yang berasal dari kreasi kebudayaan, diformat oleh pranata, oleh kebudayaan. Tetapi realitas di natural atau alamiah, lelaki itu apa betul keras? Ojo-ojo malah lebih lemah ketimbang perempuan. Nah, untuk mengkuak itu semua, saya ingin ini Pak, berangkat dari kembali ke tradisi Hindu, di mana ada Siwa, ada Uma. Barangkali Pak Lukman bisa secara panjang lebar ini mengetengahkan kita. Siwa ini siapa sih? Lalu Uma ini siapa sih? Dan nanti turunannya menjadi apa? Lalu aplikasinya di masyarakat menjadi apa juga? Nanti akan ketahuan bahwa kebudayaanlah yang telah menggeser-geser pandangan itu. Silakan Pak Lukman. Iya, terima kasih. Jadi kalau mengacu pada hikayat India, hikayat Mahadewa dan cerita-cerita dewata gitu, di tradisi filsafat India pun juga adanya asumsi bahwa Lingga dan Yoni ini juga kalau disimbolisasikan ini juga digambarkan oleh situasi yang senantiasa berkutat dalam diri manusia itu sendiri. Artinya di dalam diri manusia itu tidak hanya melulu satu orang ya, satu person itu hanya dominan sifat maskulinnya saja, atau satu orang dominan sifat feminimnya saja. Bahkan di India itu mempercayai bahwa di dalam diri manusia itu juga memiliki unsur feminim dan unsur maskulin, sehingga unsur inilah yang akan membentuk sinergi dan membentuk sebuah situasi yang tercerahkan atau sebuah pencerahan.
Sebuah pencerahan itu adalah kombinasi dari dua unsur ini, dua unsur maskulin dan feminin yang bertemu. Nah, kalau mengacu pada hikayat Halo. atau epik cerita dewa-dewa Sudah. yang ada di India, itu memang bisa diwakili oleh cerita yang ada yang diceritakan oleh misalnya oleh kisah bagaimana Nggak ada hidup semua, rumah ada tangga jembatan. yang dialami oleh Dewa Siwa dengan Uma. Kalau kita melihat Siwa ini kan simbol sebagai kebijaksanaan ya, atau barangkali bisa dianggap sebagai simbol kesadaran. Simbol kesadaran kalau dalam bahasa baratnya itu kan consciousness, kesadaran yang utuh, akal, budi. Nah, budi ini tidak serta-merta dimiliki manusia, tapi harus dipantik oleh energi. Nah, energi ini datangnya dari mana? Datang dari unsur yang lain yang kemudian senantiasa ingin mencari muaranya, mencari tuannya. Dalam bahasanya Pak Didi, mencari seorang tuannya. Nah, ini diwakili oleh simbol sakti. Maka mereka menganggap bahwa pencerahan itu adalah bertemunya sakti kepada budi, kepada consciousness, kepada kesadaran, kepada siwa. Jadi bertemunya sakti atau perwakilan dari Dewi Sati ya, bertemu dengan siwa. Nah, siwa itu dianggap sebagai budi yang tempatnya atau wilayahnya itu ada di bagian kepala manusia yang berada di wilayah akal ya, di mana kebijaksanaan itu ada. Lalu sakti ini berada di antara perineum atau di elan vital manusia, di mana pangkal dari tulang punggung itu menjadi poros ya, atau mereka mempercayai bahwa energi manusia itu disangga oleh merambatnya energi dari tulang punggung. Jadi seseorang itu kan dikatakan sehat ketika kondisi tulang punggungnya itu kokoh. Sehingga energi yang merambat dari tulang punggung bawah ke atas menuju kepada consciousness, kesadaran siwa itu tadi, muncullah sebuah ilham. Nah, ilham inilah yang kemudian mengantarkan kehidupan manusia sehingga manusia bisa memperoleh jalannya, bisa mendapatkan inspirasi kemana dia harus melakukan perjalanan hidupnya, kemana dia harus bermuara, kemana dia harus pergi. Nah, ini senantiasa bertemunya sakti dengan siwa itu tadi terus menerus. Jadi kalau mesin itu kayak apa itu Pak yang dalam mesin jahit? Apa itu burung dudu piston. Piston ya, mesin industri. Jadi manusia itu senantiasa hidup itu karena diilhami oleh bertemunya aspek feminin dan aspek maskulin. Jadi tidak bisa manusia itu hanya diwakili maskulin terus keras terus, atau perempuan itu diwakili oleh sifat yang feminim yang lembek terus, tapi senantiasa bertemunya feminin dan maskulin itu tadi. Makanya dalam Tantrayana itu tadi seperti yang disebutkan Pak Didin, ada dua pemilahan Tantrayana kiri yang jauh lebih kepada penggunaan sakti sebagai elan vital, sebagai poros. Jadi mereka memanfaatkan energi feminim ya. Nah, ini yang berbeda. Kalau di India itu aspek feminim itu justru penggerak, sakti itu justru penggerak. Karena perempuanlah yang nyatanya menyelesaikan segala aspek persoalan domestik, persoalan rumah tangga, yang umbah-umbah ya, yang menyelesaikan persoalan dapur, yang menyediakan logistik, yang mengasuh anak. Ini kan jauh lebih lihai dilakukan oleh seorang perempuan. Makanya simbol feminim ini justru dianggap sebagai simbol yang memiliki energi yang lebih besar daripada maskulin. Nah, maskulin ini justru dianggap sebagai simbol kebijaksanaan, simbol budi itu tadi, sebagai konseptor, sebagai pengarah kemana sakti ini harus disalurkan, dikanalkan. Jadi yang memberikan perintah, yang memberikan imperatif kategoris itu adalah seorang kepala rumah tangga, di mana di situ sebagai sebuah konseptor, sebagai sebuah poros, yang di mana di situ kepala rumah tangga harus memiliki sifat welas asih, harus memiliki sifat wisdom, harus memiliki sifat lebih
lebih memberikan ruang kepada perempuan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga perempuanlah yang akan menangani persoalan-persoalan domestik, persoalan-persoalan rumah tangga. Nah itu tadi, sehingga perbedaan yang ada di Barat dan Timur ini jadi sangat jelas, di mana Barat ini lebih cenderung menganggap yang disebut sebagai maskulin itu adalah sifat kekerasan, dan feminim itu adalah sifat yang lembek, yang menerima. Nah, kalau di India justru sebaliknya, kalau kita melihat pada hikayat bagaimana Siwa yang dengan sabarnya membimbing Uma, sehingga Uma lah yang akhirnya menghancurkan semua keangkara murkaan para asura, itu adalah karena Siwa pun tidak bisa mengalahkan energi-energi yang keras itu tadi, muatan-muatannya, terus sosok-sosok yang dianggap sebagai angkara murka, kejahatan, itu hanya bisa dituntaskan, disingkap oleh sosok seorang perempuan, di mana di situ adalah adanya Dewi Uma yang berubah menjadi Kali. Kali itu kan dianggap sebagai perempuan yang memiliki banyak tangan. Jadi tangan megang sotil gitu. Yang satu gendong bayi, yang satu bawa pedang, ya. Satunya ngancam bojo. Jadi ini memiliki banyak peran. Ya, perempuan ini ternyata memiliki banyak sekali multi talented. Jadi kalau dianggap perempuan ini bisa multitasking, saya setuju. Berbeda dengan laki-laki yang justru lebih fokus. Laki-laki ini kadang-kadang saking melasnya, ya, dia tidak ingin ngerayai semua persoalan, sehingga ini diberikan kepada perempuan yang jauh lebih bisa melakukan multitasking terhadap persoalan rumah tangga ini. Nah, ini perbedaan yang ada di Hindia, di Timur, ya, yang ada di sistem kepercayaan yang ada di masa lampau dengan sistem kepercayaan baru yang dibangun oleh orang-orang Barat. Ya, saya ingat ini Pak, jadi mingkar mingguring angkoro. Ketemu sekarang bahwa ternyata angkara murka itu yang mampu memberangus itu justru adalah si Kali tadi. Jadi Asura itu tidak akan bisa dikalahkan oleh Siwa kalau tidak atas bantuan daripada Kali. Justru Kali lah yang menyelesaikan semuanya itu, karena Kali sebagai perwujudan dari Dewi Uma ini sebenarnya mereka lah yang punya energi. Dari gambaran yang secara panjang lebar diberikan oleh Pak Lukman tadi, kita bisa menarik sebagai kesimpulan bahwa tafsir atau cara pandang kita yang sudah keracunan pandangan-pandangan Barat itu semakin membuktikan bahwa pandangan kita, tafsir kita atas lelaki dan perempuan yang salah kaprah. Jadi pandangan yang lahir dari sebuah ajaran atau kebudayaan, bukan pandangan yang lahir dari realitas natural, realitas yang kodrati. Nah, tapi tidak ada masalah karena masyarakat kita terlanjur mengadopsi ajaran Eropa yang create oleh kebudayaan. Kalau ini disadari, maka sudah waktunya kita harus menengok pada ajaran-ajaran yang lebih kodrati tadi, yang lebih sesuai dengan kodrat alamiah. Nah, nampaknya India dengan ajarannya itu yang lebih mendekati lebih natural dalam cara memandang sifat laki-laki dan sifat perempuan. Tadi diketengahkan bahwa lelaki yang merupakan perwujudan dari siwa atau budi atau consciousness, kesadaran, harusnya dia lebih lemah ketimbang perempuan. Mengapa dia harus melemah? Ya karena ada sesuatu yang harus ditonjolkan. Apa itu? Welasnya, asihnya, lalu kemudian wisdomnya. Jadi dia dituntut untuk arif, dituntut untuk bijaksana, karena dialah letak atau punjer daripada kesadaran yang sempurna. Dia adalah sang budi itu sendiri. Dialah akal yang mendirect daripada keseluruhan energi, kekuatan-kekuatan maskulin yang dimiliki oleh perempuan.
yang perwujudan dari Dewi Uma tadi, kali yang banyak tangan. Nah, banyak tangan ini kan menyimbolkan bahwa mereka ini Dewi Uma atau kali ini sebenarnya dialah yang keras, dialah yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan, dialah yang tandang gawe, dialah yang bekerja, dialah yang penuh elan vital atau energi. Sehingga kalau di dalam struktur organ tubuh ini dilambangkan energi kekuatan itu berasal dari bawah. Kalau orang-orang Kanuragan mengatakan bahwa letak antara pusar dengan kelamin, letak tengah-tengah antara keduanya itu, disitulah ada Kekuatan perputaran energi itu, energi di sana berputar. Yang kalau dikirim ke atas melewati saya lupa apa jalur sumsuna, terus lagi satu lagi Pak, sebelum sampai Kundalini, Anahata, terus baru nanti nyampe ke Kundalini. Ini yang saya sering menyebutnya sebagai satmata itu. Mata ketiga. Nah, ketika bertemu antara elan vital dengan consciousness atau kesadaran, maka inilah kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh apapun. Banjir bandang energi bersatu dengan kesadaran total, maka itu tidak akan bisa dibendung oleh siapapun. Disitulah kedahsyatan alam. Nah, pandangan yang sebaik ini kemudian digerus oleh sebuah pandangan dari barat. Yang kita tahu pandangan barat ini tidak natural. Pandangan yang di-create dari kebudayaan, di-create lewat rekayasa. Sementara pandangan yang tadi yang dari timur itu justru sesuai dengan kodrat alam. Pilihannya sekarang adalah Anda pemelotot YouTube, Anda masih memilih jalur barat yang sakit, yang kesasar dan yang salah kaprah itu, ataukah memilih jalur timur yang sesuai harmoni dengan alam dan yang lebih manusiawi karena sesuai dengan sifat-sifat alam itu sendiri. Nah, kalau sudah bisa ditentukan pilihannya, maka ini harus berimplikasi kepada kehidupan kita sehari-hari, baik di lapangan maupun di rumah tangga. Implikasinya pada dunia rumah tangga adalah bahwa mulai sejak Anda pahami ini, Anda harus mulai positioning. Kalau Anda seorang laki-laki, Anda harus lebih banyak sabar, lebih bijak, lebih arif, lebih mengedepankan kesadaran, tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa, bahkan gegabah tidak boleh. Entah meskipun Anda dikatakan sebagai makhluk lemah sekalipun, nggak apa-apa. Ini hanya kesan atau persepsi dari luar. Anda seperti makhluk lemah, tapi sejatinya Anda tidak lemah. Memang posisi Anda secara natural berada di wilayah itu. Anda harus bukan lemah, Anda harus melemahkan diri supaya kesadarannya menonjol, consciousness-nya ini menonjol, arifnya, bijaksananya, wisdom-nya tidak kemerungsung, tidak gerusa-gerusu, tidak gegabah. Tapi kalau Anda pemelotot YouTube, Anda selaku perempuan, maka mulai sekarang Anda jangan lembek, Anda jangan gampang nangis, Anda harus kuat, Anda harus tangguh, karena Anda menurut hukum alam sejatinya adalah Sang Dewi Uma atau si Kali tadi, yang penuh elan vital, penuh energi, dan Anda adalah orang yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan hidup ini. Kalau Anda persatukan sifat-sifat Anda yang maha dahsyat, maha keras itu bertemu dengan kesadaran atau pasangan Anda laki-laki itu, maka akan terjadi sebuah rumah tangga yang bahagia. Gitu. Iya banget kan. Mantap ya. Air Rono. Oh, sudah. Iya. Ya bagus ya. Luar biasa, super. Ya. Jadi saya sepakat kalau memang positioning yang harus diambil itu adalah positioning yang harus ditentukan sedari awal, bahwasanya perempuan itu adalah makhluk yang memiliki banyak sekali potensi dan energi yang dapat menyelesaikan semua persoalan. Begitu pula dengan laki-laki yang memiliki berbagai macam
ruang untuk memberikan seluas-luasnya perempuan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga ketika kedua energi ini bisa disatukan maka terciptalah sebuah kesadaran yang tercerahkan. Oke. Terima kasih atas paparan-paparan dari Pak Didit dan saya selaku sekarang berubah menjadi closing berubah nggak jadi narasumber tapi jadi penanya dan closing Oke, jadi lain kali kita akan membahas tentang kebijaksanaan yang ada di Cina, Pak ya. Tentang konsep yin dan yang. Nah, sepakat. Karena ini juga hampir mirip-mirip juga, Pak ya. Mirip. Yin sebagai perwakilan dari Ibu Pertiwi sebagai konsep hitam gelap. Kenapa kok gelap ini dianggap sebagai lho si kungkungko Pak, aja saiki dibongkar. Yang sebagai Nah, kekuatan yang memadakan. Oke, cukup untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.